Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat beraktivitas dan juga menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syekh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 89. Masih halaman 89. Baris ke-10. Baris ke-10, halaman 89, baris ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kunta dan jika kamu mimman termasuk orang yaktasibu yang berusaha, yang mencari nafkah, bittijarati dengan perdagangan, wal bai'i jual, wasyira'i dan beli, dengan perdagangan jual beli. Jadi jika kamu termasuk orang yang mencari nafkahnya dengan perdagangan dan jual beli, fa'alaika maka kamu harus fi jami'i muamalatika, di dalam seluruh muamalatmu, di dalam seluruh bisnismu, bijtinabil muamalatil fasidati, menjauhi muamalat yang rusak, menjauhi bisnis yang kotor, menjauhi bisnis yang curang. Hadirin sekalian, jadi kitab ini luar biasa, sampai orang dagang pun dibahas di sini.
dari membersihkan hati, dari puasa, sholat, zakat, haji, sampai bisnis pun kitab ini membahasnya. Nanti terakhir tentang kebersihan hati. Jadi semua kitab ini adalah nasihat yang sangat penting untuk kaum muslimin, untuk kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jika kita termasuk orang yang berusaha jual beli bisnis, maka jangan sampai bisnis kita kotor, jangan sampai menipu pembeli, jangan sampai kalau kita pembeli menipu pedagang dan lain sebagainya. Jangan mengedarkan uang palsu dan hal-hal yang kotor lainnya kita jauhi, hadirin sekalian. Wal buyu'il muharramati, jual beli yang diharamkan, menjauhi jual beli yang diharamkan. Apa itu jual beli yang diharamkan? Ya, yang mengandung riba, hadirin sekalian, yang mengandung penipuan, hadirin sekalian. Jual beli tapi pakai riba, jual beli tapi mengurangi timbangan, jual beli mengurangi takaran, itu semua adalah jual beli yang diharamkan oleh Allah, yang akan berdampak kepada makanan yang haram, yang akan berdampak ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wal makruhati, dan jual beli yang makruh. Apa itu jual beli yang makruh? Di antaranya barang yang makruh. Barang yang makruh, rokok. Kita jual rokok, nah kita hindari, jangan kita jualan rokok. Kalau kita terpaksa ya jual saja. Tapi kalau tidak terpaksa, masih ada barang-barang lain yang laku, udahlah rokok hilangkan, hadirin sekalian. Karena barang makruh dijualnya pun makruh. Itu bagi yang berpendapat makruh, yang berpendapat haram ya haram, hadirin sekalian. Begitu juga kalau jual beli minuman keras itu haram, jual beli ganja haram, jual beli narkoba haram. Jadi saya nggak mengkonsumsi, jualan saja haram, hadirin sekalian, dan kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hal yang perlu kita waspadai, hadirin sekalian. Misalkan kita kerja di pabrik bir, di pabrik minuman keras, kerjanya haram, hadirin sekalian. Jadi harus pindah ke tempat kerjaan yang memang bersih, hadirin sekalian. Asalkan membuat doang nggak boleh, hadirin sekalian. Asalkan cuma karyawan tetap haram, hadirin sekalian. Termasuk jualan nasi di tempat pabrik bir yang pembelinya adalah seluruhnya karyawan pabrik bir, hadirin sekalian, maka jualan nasi di situ haram juga, hadirin sekalian. Nah kurang lebih seperti itu, hadirin sekalian. Jadi kita bermuamalah itu berniaga, jual beli dan lain sebagainya, itu hendaklah yang bersih saja, hadirin sekalian, agar kita semua diridhoi oleh Allah. Karena tujuan kaum muslimin itu adalah ridho Allah. Bukan tujuan kita itu untung banyak, bukan, duit banyak, bukan, rumah mewah, bukan. Tujuan kita adalah ridho Allah, hadirin sekalian. Wa ta'allam, dan pelajarilah zalika, hukum-hukum hal itu, dan pelajarilah fikih bidang muamalat. Wa tafaqqah, dan mengertilah. Tafaqqah itu dari kata-kata fikih. Pelajarilah ilmu fikih, fihi tentang muamalat, fihi tentang jual beli. Kita kalau belajar fikih, taunya, hadirin sekalian, taunya toharoh, bersuci, sholat, puasa, zakat, haji, itu fikih juga, hadirin sekalian, itu penting juga. Tapi jangan lupa, fikih tidak cuma itu. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib, hadirin sekalian, bab muamalat itu setelah bab haji, Jadi toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, muamalat, diantaranya adalah jual beli, itu dibahas, hadirin sekalian. Dan fikih-fikih itu membahas seluruhnya, hadirin sekalian. Cuma kita ngajinya nggak sampai situ, hadirin sekalian. Sayangnya kaum muslimin ngajinya tidak sampai bab muamalat, padahal itu pun bagian dari ilmu fikih, hadirin sekalian.
dan itu hukumnya wajib bagi pedagang. Yang nggak pernah jual beli ya tidak wajib, tapi orang nggak mungkin nggak pernah jual beli. Berarti muamalat itu pun termasuk yang wajib kita ketahui, hadirin sekalian. Jadi kita diperintahkan ta'allam, pelajarilah hal itu, zalika wa tafaqqah, dan mengertilah, pelajarilah fikih di dalam hal itu. La buddalaka, tidak boleh tidak bagimu, wajib bagimu, min zalika, yang demikian itu, wala rukhsata, tidak ada keringanan, fi tarkihi, di dalam meninggalkan belajar fikih tentang hal itu, hadirin sekalian. Jadi sebelum terjun di dalam bidang tijarah, di dalam bidang perdagangan, hukum-hukum Islam tentang perdagangan harus tahu dulu. Sebelum kita jual beli, hukum-hukum Islam tentang jual beli harus tahu dulu, baru kita melakukan perdagangan, hadirin sekalian. Jika tidak, lalu biasanya kita terjebak ke dalam yang diharamkan oleh Allah, na'udzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Lalu nanti terjebak pada riba. Lalu dengan demikian uang yang kita makan ada yang haramnya, meskipun ada yang halalnya juga, hadirin sekalian. Nah, kalau kita tidak tahu, harus belajar. Tidak tahu, tidak boleh berhenti begitu saja, hadirin sekalian. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la yabi, tidak, jangan jual beli, jangan menjual, fi suqina, di dalam pasar kami. Jadi Umar bin Khattab dulu pernah melarang, jangan menjual di pasar kami, wala yashtari, jangan membeli di pasar kami, man, orang, lam yatafaqqah, yang tidak belajar fikih tentang perdagangan, hadirin sekalian. Sampai begitu Umar bin Khattab, hadirin sekalian, larangannya. Jangan menjual, jangan membeli di pasar kami. Umat Islam dulu punya pasar, sekarang enggak. Jadi Rasulullah itu ke Madinah, di samping membangun masjid, membangun pasar, hadirin sekalian. Jadi ekonomi yang semula dimiliki Yahudi, lambat laun menjadi milik umat Islam. Umat Islam itu menguasai ekonomi, hadirin sekalian, dengan kejujuran, dengan jual beli yang bagus, hadirin sekalian, dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga pasar itu milik umat Islam, hadirin sekalian. Orang Yahudi datang, tetap nggak bisa riba, nggak bisa menipu, dan seterusnya, hadirin sekalian. Nah, Umar bin Khattab sampai melarang jual beli jika tidak mengerti hukum-hukum fikih tentang perdagangan, hadirin sekalian. Fa innaman, karena sesungguhnya orang, lam yatafaqqah, yang tidak memiliki ilmu fikih di dalam jual beli, akalar riba, dia akan makan riba. Jadi orang nggak ngerti fikih tentang jual beli, lalu dia jual beli, dia akan makan riba, dan dia nggak tahu kalau itu riba, hadirin sekalian. Wa huwa la ya'lamu, dan dia tidak tahu, kalau itu riba. Kalau nggak tahu gimana? Ya tetap disiksa di akhirat, hadirin sekalian. Kamu selama di dunia ngapain aja tuh, hukum-hukum penting nggak tahu, hadirin sekalian. Kan ada yang bilang nggak tahu nggak apa-apa. Nggak tahu nggak apa-apa itu kalau masih belajar, hadirin sekalian. Dia sholatnya pada salah, dia masih belajar, nggak taunya dimaafkan oleh Allah. Dia banyak yang salah karena tidak tahu, dan dia masih belajar, ketidaktahuannya dimaafkan oleh Allah. Orang yang berhenti belajar, ketidaktahuannya tidak dimaafkan oleh Allah, artinya dia berdosa, hadirin sekalian. Seperti kita di jalan raya dicegat oleh polisi, nggak pakai helm, lalu kita beralasan, saya nggak tahu kalau naik motor tuh harus pakai helm. Mau tahu mau enggak, tetap ditilang, hadirin sekalian. Nggak ada alasan tidak tahu. Nah, akhirat juga orang yang nggak tahu hukum-hukum Allah lalu melanggar hukum-hukum Allah, dia akan
disiksa jika dia melanggar hukum Allah, hadirin sekalian. Jadi kita harus belajar fikih tentang muamalat atau jual beli, hadirin sekalian. Intaha, selesai perkataan Umar bin Khattab, imaknahu, dengan maknanya. Wal halu kama zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan itu sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaika fi tijaratika, haruslah kamu, wajib bagimu di dalam perdagangan kamu, bimulazamatil ihsan, mengedepankan berbuat baik. Jadi kalau kita dagang, niatnya berbuat baik. Kalau kita nggak dagang, orang belinya jauh. Dengan kita dagang, orang belinya mudah di tempat kita. Dengan demikian kita niat berbuat baik kepada orang lain, hadirin sekalian. Wal adli, dan berbuat adil. Jadi kita dagang itu harus adil, nggak boleh nggak adil. Ini orang asing nih, kita mahalin, nggak boleh, hadirin sekalian. Jadi harus tetap berbuat adil. Warga sekitar beli harga ini sekian, ada orang jauh harga ini dinaikin, nah itu nggak boleh, hadirin sekalian. Namanya tidak adil di dalam perdagangan. Jadi asasnya adalah berbuat baik dan adil. Wasuluki sabilul musamahah, jalan, melakukan jalan atau cara musamahah, memudahkan orang. Wal fadli, dan menguntungkan orang. Jadi pikiran kita adalah pikiran memudahkan orang, pikiran kita adalah pikiran menguntungkan orang, hadirin sekalian. Dengan kita jualan, nggak beli jauh-jauh ke distributor atau ke pabrik, hadirin sekalian, maka ini pikiran memudahkan orang. Yang dimaksud dengan musamahah adalah hadirin sekalian, kalau kita sudah dapat untung, lalu yang receh-receh boleh kita tinggal, hadirin sekalian. Misalkan orang susah, uangnya kurang 500 perak, kita udah dapat untung, nggak usah itu ditagih, hadirin sekalian. Itu namanya musamahah, memudahkan orang, hadirin sekalian. Begitu juga kembalian sebaliknya, hadirin sekalian. Wa tarkil musyahanah, meninggalkan menyusahkan orang. Wal istiqsa'i, dan menyulitkan orang. Fa inna dzalika, karena hal itu, aksaru lil barokah, menyebabkan banyak keberkahan. Wa anma, dan menumbuhkan litijarati, untuk perdagangan. Dengan kita banyak memudahkan orang, maka Allah memberikan banyak keberkahan pada dagangan kita. Dengan kita memudahkan orang, Allah akan menumbuhkan perdagangan kita. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallah, Allah merahmati, Allah memberikan kasih sayang, abdan, kepada orang, samhan, yang memudahkan, idza ba'a, ketika menjual, samhan, memudahkan, idza ishtara, ketika membeli, samhan, memudahkan, idza qada, ketika memberikan hutang, hadirin sekalian. Jadi Allah itu merahmati, sangat kasih sayang kepada orang yang memudahkan urusan orang, hadirin sekalian. Dia susah, nuker kembalian, nuker kembalian, udah tidak usah kembali, tidak apa-apa. Misalkan begitu, hadirin sekalian. Misalkan kembaliannya tinggal sedikit, 500, nggak ada 500-an, udah nggak usah kembali. Nah begitu juga pedagang, hadirin sekalian. Jadi uang-uang kecil yang kira-kira tidak merepotkan kita, tidak berat, udah ikhlasin, hadirin sekalian. Itu yang disebut dengan samhan, hadirin sekalian. Begitu juga hutang. Jika kita berhutang, kita usahakan langsung bayar.
kita boleh melebihkan pembayaran asal tidak ada perjanjian sebelumnya. Kalau ada perjanjian nggak boleh, itu riba. Ini kita hutang 1 juta, lalu kita bayar 1 juta ke orang tersebut, lalu anak-anaknya kita kasih karena kita sudah dihutangi. Hadirin sekalian, itu boleh. Yang penting nggak ada perjanjian, hadirin sekalian. Tapi kalau ada perjanjian, nanti kamu kembaliannya 1.100.000 ya, nah itu haram, hadirin sekalian, itu riba, hadirin sekalian. Jadi Allah sangat cinta kepada orang-orang yang memudahkan urusan-urusan orang. Nanti urusan kita insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan dapat melaksanakan apa-apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.